Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Luar biasa sekali bila kita dapat bertemu di pagi hari ini. Pagi yang indah ini saudara, saya rindu membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada kita, umatnya, kita anak-anaknya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Sekali lagi, pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah saudara. Tetapi pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat, ajaib, dan tuntas, tas. Pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat, ajaib, dan tuntas, tas. Haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam kepahlawanan Yosua, di dalam Yosua 10 ayat 1-14. Saudara nanti bisa baca sendiri di Alkitab saudara. Di situ dikisahkan bahwa Yosua melakukan peperangan dengan persekutuan 5 orang Raja Aram. Ya, Yosua melakukan peperangan dengan 5 orang persekutuan 5 orang Raja Aram, saudara. Karena 5 orang Raja Aram ini ingin berencana menyerang Gibeon. Gibeon adalah kota yang besar pada saat itu yang menjadi sahabat daripada Yosua, bangsa Israel. Sehingga Yosua membela Gibeon. Kemudian dia menyusun pasukan untuk melawan 5 orang Raja Aram tersebut, saudara terkasih. Satu hal yang menarik, saudara, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai peperangan Yosua dengan 5 orang Raja Aram ini. Yosua itu kalau saudara baca di dalam kisah-kisah pahlawannya, mulai pasal 1 sampai pasal-pasal berikutnya. Sebelum Yosua melakukan perkara-perkara yang besar, perkara apapun itu, dia selalu minta petunjuk kepada Tuhan, berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Sehingga di situ dikatakan di dalam Yosua 10 ayat 8 ini, Tuhan mendengar permohonan Yosua. Kemudian Tuhan berfirman, "Jangan takut, Aku akan menyerahkan mereka kepadamu." Ya, firman Tuhan kepada Yosua mengatakan, "Jangan takut, aku akan menyerahkan mereka kepadamu." Luar biasa, haleluya, saudara. Nah, kita akan berlanjut. Bagaimanakah pertolongan Tuhan itu adalah dahsyat, ajaib, dan tuntas. Kita lihat dulu di dalam kata dahsyat, saudara. Poin 1 dulu, pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat. Di dalam Yosua 10 ayat 11b, di situ Tuhan ikut berperang. Firman Tuhan itu menjelaskan bahwa Tuhan ikut berperang. Sehingga pada saat peperangan terjadi antara bangsa Israel dengan pimpin Yosua dengan melawan 5 orang Raja Aram. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu ikut berperang? Tuhan menurunkan hujan batu, melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Wow, sungguh dahsyat. Ini saya katakan tadi, saudara, poin dahsyat. Pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat. Dan tidak pernah kita pikirkan, saudara, banyak cara Tuhan untuk menolong umatnya. Di sini dikatakan bahwa pada saat Yosua dan bangsa Israel melakukan peperangan melawan bangsa Amori yang dipimpin oleh 5 orang raja tadi yang bersekutu, apa yang terjadi kemudian Tuhan menurunkan, melempari mereka, gitu katakan, melempari mereka dengan batu besar, dan batu besar itu dari langit, saudara. Wow, luar biasa sekali. Batu besar itu turun dari langit dan melempari mereka yang sedang berperang, terutama kepada pasukan-pasukan dari bangsa Amori. Itu dahsyat, saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, itu ya saudara, kita saksikan pada saat peperangan Yosua melawan 5 orang Raja Amori ini. Ajaib,
Hal yang kedua, saudara, ajaib. Nah, saudara bisa membayangkan ketika saudara berada di dalam peperangan tersebut, itu batu yang Tuhan turunkan dari langit. Luar biasanya, tidak ada satupun dikisahkan di situ. Tidak ada satupun batu itu yang menimpa bangsa Israel, pasukan Israel. Tapi justru batu-batu itu menimpa kepada pasukan-pasukan bangsa Amori. Luar biasa sekali, saudara, bagaimana akurasi, ketepatan ketika pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Begitu akurat, begitu tepat dalam sasaran, sesuai dengan target, saudara. Oleh karena itu, pertolongan Tuhan saya katakan tadi adalah pertolongan yang ajaib. Dan di situ dikatakan, yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada orang yang dibunuh oleh pasukan Israel pada saat itu. Dalam Yosua 10 ayat 11 ya, saudara nanti juga bisa baca. Jadi orang yang kena batu, Tuhan lempar batu dari langit, jatuh dari langit, itu justru lebih banyak berlipat-lipat kali daripada orang yang dibunuh oleh pasukan Israel pada saat itu, saudara. Itu ajaibnya, itu ajaib dan luar biasa, saudara. Amin, amin, saudara. Kemudian selanjutnya, tuntas. Nah, di sini setelah dahsyat, ajaib, tuntas, saudara. Mengapa tuntas? Nah, kemudian karena saking banyaknya pasukan lima gabungan orang Amori dari 5 orang raja ini, saking banyaknya pasukan, sehingga walaupun saat itu sudah banyak yang mati terbunuh, namun peperangan itu belum berakhir. Akhirnya apa yang terjadi? Yosua minta, saudara. Yosua minta kepada Tuhan agar matahari dan bulan tidak bergerak, berhenti, agar bisa menuntaskan peperangan itu dan menumpas semuanya lawan-lawannya, musuh-musuhnya yang tidak lain adalah orang-orang Amori itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Matahari dan bulan itu berhenti sehari penuh. Sehari penuh matahari dan bulan itu berhenti. Sehingga apa yang terjadi? Maka pasukan Israel bisa menuntaskan semua peperangannya melawan bangsa Amori, sehingga bangsa Amori itu habis ditumpas oleh bangsa Israel. Nah, ini saudara, dahsyat, ajaib, tuntas. Kuncinya, saudara, kuncinya. Mengapa semua itu bisa terjadi? Doa dan permohonan Yosua yang dinaikkan dengan penuh keyakinan ini. Dan Tuhan mendengarkan. Maka di situ dikatakan, ayat 14-nya, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, di mana Tuhan mendengarkan seorang manusia. Yosua seorang manusia, saudara, seperti saudara dan saya. Tidak ada kelebihannya. Hanya yang dia lakukan adalah selalu dalam menghadapi pergumulan yang besar, peperangan, ataupun perkara apapun yang dihadapi, saudara. Dia tidak lupa dulu berdoa, berlutut, memohon petunjuk dari Tuhan. Ini, saudara, kuncinya. Naikkan permohonan selalu. Sebelum melakukan perkara, sebelum melakukan hal-hal yang saudara anggap itu adalah hal-hal yang penting sekali dalam kehidupan saudara. Bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun, minta petunjuk dari Tuhan. Dengan apa? Doa dan permohonan yang dinaikkan dengan iman. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Maka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ya saudara, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati,
itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang menantikan. Haleluya, saudara. Saudara ingin melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat, dan Tuhan berperang untuk menuntaskan pergumulan saudara, persoalan yang saudara hadapi saat ini. Sehingga apa yang tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda dengar, tidak pernah timbul bahkan dalam hati, itu Tuhan lakukan dan saudara mengalaminya sendiri. Haleluya. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Karena pertolongan Tuhan itu selalu dahsyat, ajaib, tuntas. Satu hal tetapi yang harus kita lakukan. Sebelum melakukan, sebelum menyelesaikan masalah, sebelum menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita, selalu berdoa, naikkan doa, permohonan kepada Tuhan. Mohon petunjuk kepada Tuhan. Agar Tuhan ikut campur di dalam setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Shalom.